Yeah, to adjust with the team. Maybe there is one more new player. Maybe. Persing Bandung Warna Labu, sebuah kata indah dari tanah biru yang tidak pernah kehilangan cahaya, dari Bandung yang masih menyimpan rasa cinta pada lambang maung di dada. Hari ini kita gak bakal sekedar membahas tentang transfer pemain. Kita gak cuma ngitung siapa yang keluar, siapa yang masuk, tapi kita akan masuk ke labirin rencana yang disusun diam-diam. Sebuah rencana yang mungkin terlihat tenang di permukaan, tapi sebenarnya mengguncang dari dalam. 14 pemain telah pergi dari pelukan biru, tapi pertanyaannya bukan siapa, tapi kenapa. Di balik raut tenang Bojan Hodak ada sketsa besar yang sedang ia gambarkan pelan-pelan. Ia bukan sedang bersih-bersih biasa, ia sedang menyusun kembali potongan puzzle yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang paham taktik dengan waktu. Dan hari ini lo bukan cuma menonton, tapi lo akan menyelam lebih dalam dari sekedar cerita. Mari kita kupas tuntas di video ini. Saat kabar itu keluar, publik langsung gempar. 14 pemain bukan jumlah yang kecil. Ini bukan seperti mengganti lampu di rumah. Ini seperti merenovasi fondasi bangunan. Nama-nama yang besar, yang dulu pernah dielu-elukan, tiba-tiba jadi masa lalu. Banyak yang menyebut ini adalah bongkar skuad. Sebagian bilang resiko. Dan tidak sedikit pula yang menyebut ini adalah bencana. Tapi tunggu dulu bro. Kalau lo kenal Bojan Hodak, lo tahu dia gak main-main. Dia bukan tipe pelatih yang ambil keputusan karena tekanan fans atau tren sesaat. Dia pelatih yang berpikir ke depan. Dan kalau dia berani buang 14 pemain sekaligus, itu artinya dia sudah siap dengan skenario besar di tangannya. Ketika para pemain dilepas, sebagian besar dari mereka tidak pernah pergi ke klub antah berantah. Justru menariknya, sebagian malah gabung ke tim yang tahun ini jadi sorotan, seperti Dewa United, Malut United, Persita Tangerang, dan lain-lain. Tim-tim yang secara struktur mulai kuat, punya ambisi, dan bisa jadi lawan tangguh buat Persib. Tapi, apa gak aneh kenapa Bojan mengizinkan pemainnya gabung ke sana? Bisa jadi, dan ini bukan teori kosong. Ada strategi di balik itu. Para pemain yang sudah Bojan baca karakter dan kelemahannya malah diberikan ke calon lawan. Seakan-akan Bojan sedang berkata, gue tahu cara lo mainin mereka, dan gue juga tahu cara ngalahinnya. Ini yang disebut manuver gelap, melepas bukan karena kehilangan, tapi menyebar titik lemah ke kubu lawan. Gila juga nih. Manuver gelap ini bukan istilah sinetron, ini strategi diam-diam yang tujuannya jelas, menguntungkan tim sendiri tanpa disadari lawan. Di sepak bola modern, manuver gelap ini bisa jadi seperti banyak hal, mulai dari rekayasa transfer, penyusunan ritme, hingga pertukaran informasi tak langsung. Dan Bojan Hodak, dia bukan pelatih sembarangan. Dia sangat tahu, kadang yang terlihat sebagai pembersih skuad sebenarnya adalah penamanan ranjau. Ketika semua orang fokus ke pemain baru, dia justru fokus ke siapa yang harus pergi. Karena pemain yang tidak cocok di skema baru hanya akan menjadi beban di masa depan. Jadi, ketika 14 pemain dilepas, bukan berarti Bojan Hodak kehilangan senjatanya. Bisa jadi, dia sedang membuat lawan memegang peluru kosong. Banyak yang bilang, pelatih terbaik adalah mereka yang tidak membutuhkan banyak bicara, cukup dengan formasi, cukup dengan rotasi. Lawan sudah tahu tim ini sedang dengan kendali penuh. Gaya Bojan Hodak tidak ribut. Ia membentuk tim dengan rangka disiplin. Setiap pemain dituntut bekerja sesuai fungsinya. Bola harus bergerak cepat, antar lini terhubung, dan semua harus siap duel dalam momen 1 lawan 1. Kalau lo perhatikan, itu sangat mirip dengan pendekatan Xabi Alonso, pelatih Real Madrid. Xavi membentuk tim dengan formasi dinamis seperti 3-5-2, di mana wingback jadi senjata mematikan dan gelandang bertahan jadi jenderal pengatur tempo. Bojan tidak meniru, tapi mereka punya frekuensi yang sama. Mereka ingin membangun tim bukan dari popularitas pemain, tapi dari fungsionalitas dan harmoni sistem.
Di titik inilah Bojan Hodak melepas 14 pemainnya, bukan karena mereka buruk, tapi karena mereka tidak sesuai dengan lagu yang sedang ia ciptakan di atas lapangan. Secara kasat mata, Dewa dan Malut United seolah-olah mendapatkan untung. Mereka dapat pemain berpengalaman dari tim besar yang tahu tekanan laga besar dan punya jam terbang di Liga 1. Tapi sepak bola bukan cuma soal pengalaman, ini soal sistem, peran, dan keterhubungan antar lini. Kalau pemain yang datang ternyata tidak bisa masuk ke pola baru mereka, justru bisa jadi penghambat. Dan yang lebih tajam, Bojan tahu bagaimana kelemahan mereka. Dia pernah melatih mereka. Dia tahu pemain ini akan berat kalau disuruh build up. Pemain itu akan rentan duel udara, dan seterusnya. Jadi, apakah benar Dewa United dan Malut United mendapatkan kekuatan atau malah mereka sedang memelihara celah yang akan dibongkar Bojan Hodak di pertemuan nanti? Sebuah manuver yang tidak harus disorot terang. Kadang, yang tak terlihat justru yang paling berbahaya. Bukan hanya kebetulan kalau nama-nama seperti Ramon Tangki, Patricio, Sadi Ramdhani, William Barros, mereka datang bukan sebagai penambal posisi kosong, mereka datang sebagai elemen penting dalam peta permainan. William Barros punya kecepatan, keberanian dribble, dan fleksibel di sektor sayap. Ramon Tangki punya kekuatan fisik dan insting predator di kotak penalti. Sadil, dia punya kesegalanya, dribble, crossing, dan determinasi. Bojan sedang membentuk ulang DNA permainan. Ia ingin tim dengan transisi cepat, intensitas tinggi, dan konektivitas antar lini yang cair. Itulah sebabnya 14 pemain dilepas, karena untuk menyusun satu simfoni baru, kadang kita harus melepas not-not lama yang tidak lagi cocok. Banyak yang bilang ini pembersihan besar-besaran, regenerasi, dan lain-lain. Tapi kalau kalian lihat polanya, ini lebih dari itu. Ini adalah grand design, cetak biru baru. Maybe there is one more new player, maybe. As the first stage is, I think is good, but Bojan tidak sedang merapikan, dia sedang membangun ulang. Langkah ini bisa saja menjadi kontroversial, tapi perubahan yang selalu besar diawali oleh keputusan yang tidak populer. Jangan lihat hari ini, lihatlah 2-3 bulan ke depan. Disitulah kita bakal tahu apakah langkah Bojan ini sangat gila atau jenius. Sekarang gua mau nanya ke Bobotoh Salam Dunia, apakah lo setuju ini adalah sekedar bersih-bersih atau lo percaya Bojan sedang menyusun puzzle yang tidak terlihat yang bikin lawan ketar-ketir? Tulis di kolom komen pendapat kalian, Bobotoh Salam Dunia. Mimin pengen tahu seberapa dalam kalian melihat sepak bola tentang Persib Bandung, bukan cuma dari skor akhir, tapi dari pergerakan yang terjadi sebelum peluit pertama ditiup. Jangan lupa tekan tombol like kalau lo ngerasa konten ini membuat sudut pandangan baru, dan subscribe channel ini karena kita bakal terus bahas yang gak bakal dikupas di media lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih banyak misteri yang belum terbuka dan kita akan terus membongkarnya bersama One Leg Sport. Hatur nuhun Bobotoh Salam Dunia sudah menonton video ini.